Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan yang pertama Alfika Ulul Azmi, yang kedua Danang Ikra Pratama, yang ketiga Dia Ayu Renoningsih, yang keempat Dila Sri Rahayu, akan mempresentasikan tentang penelitian agama dan model-modelnya. Pada materi ini, kita akan membahas yang pertama, pengertian dari penelitian agama, yang kedua, perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan, yang ketiga, kegunaan dan manfaat penelitian agama, yang keempat, konstruksi teori penelitian agama, yang kelima, bentuk model-model penelitian agama. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari penelitian agama. Penelitian atau research yaitu upaya sistematis dan objektif untuk mempelajari suatu masalah dan menemukan prinsip-prinsip umum. Penelitian juga berarti upaya pengumpulan informasi yang bertujuan menambah pengetahuan. Penelitian dapat dirumuskan sebagai penerapan pendekatan ilmiah terhadap pengkajian suatu masalah. Ini berarti cara untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban tentang persoalan yang berarti melalui penerapan prosedur-prosedur ilmiah. Suatu penyelidikan harus melibatkan pendekatan ilmiah supaya bisa digolongkan sebagai penelitian. Adapun agama secara bahasa berarti tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun-temurun, menguasai, patuh, kebiasaan, dan memudahkan. Menurut Haji Muhammad Arifin mengatakan bahwa agama sebagai elemen yang penting di kehidupan umat manusia ini sejak zaman prasejarah sampai modern sekarang ini bisa dilihat dari dua segi, yaitu segi bentuk dan isinya. Dalam segi bentuknya, agama dipandang sebagai kebudayaan batin manusia yang mengandung potensi psikologis yang dapat mempengaruhi jalan hidup manusia. Sedangkan dilihat dari segi isinya, agama yaitu ajaran Tuhan yang tidak dapat dikategorikan sebagai kebudayaan. Dari segi kedua ini berlaku bagi agama-agama samawi atau wahyu, sedangkan bagi agama-agama yang sumbernya bukan wahyu dapat dipandang baik bentuknya maupun isinya yakni kebudayaan. Maka kesimpulannya bahwa penelitian agama yaitu sebuah cara atau usaha untuk mengkaji pokok ajaran, sejarah perkembangan, dan tingkah laku orang yang beragama menurut pandangan agama itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua yaitu perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan. Atau Muzar mengutip pendapat Middleton, seorang guru besar antropologi di New York University, mengemukakan bahwa penelitian agama berbeda dengan penelitian keagamaan. Penelitian agama mengutamakan pada materi agama, sehingga sasarannya terdapat pada 3 elemen pokok, yaitu ritus, magic, dan mitos. Sedangkan penelitian keagamaan mengutamakan pada agama sebagai sistem atau sistem keagamaan. Jadi, letak perbedaan antara penelitian agama dengan penelitian keagamaan yakni pada objek yang diteliti. Dalam penelitian agama, contohnya tentang penelitian agama Islam dengan objek yang diteliti yaitu ilmu-ilmu dalam Islam, seperti ilmu kalam, fikih, akhlak, dan tasawuf. Sedangkan dalam penelitian keagamaan Islam, objek yang diteliti adalah agamanya sebagai produk interaksi sosial secara keseluruhan, baik penelitian agama maupun penelitian keagamaan merupakan kajian yang menjadikan agama sebagai objek penelitian. Penelitian agama yaitu penelitian tentang hubungan timbal balik antara agama dan masyarakat. Sedangkan penelitian keagamaan yaitu agama sebagai gejala sosial. Adanya ilmu usul fikih sebagai metode guna mengistimbatkan hukum dalam agama Islam dan ilmu mustalahah hadis sebagai metode guna menilai akurasi dan kekuatan sabda Nabi Muhammad SAW merupakan bukti adanya keinginan mengembangkan metodologi penelitian. Meskipun masih terdapat perdebatan di kalangan para ahli tentang setuju atau tidaknya terhadap materi kedua ilmu. Selanjutnya yaitu
Yang ketiga, kegunaan dan manfaat penelitian agama. Salah satu yang menjadikan ilmu pengetahuan berkembang pesat yaitu kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia mengalami perkembangan yang pesat seiring dengan perkembangan kebudayaan. Contohnya dalam bidang transportasi, yaitu di mana perubahan alat transportasi terus berkembang sesuai dengan kebutuhan manusia. Dahulu manusia menggunakan hewan seperti unta dan kuda untuk menempuh suatu perjalanan jauh. Namun sekarang ini dengan adanya tuntutan untuk dapat menempuh perjalanan yang lebih cepat, dan akhirnya manusia berinisiatif membuat pesawat. Dengan demikian, manusia berupaya untuk dapat menemukan landasan pikiran baru guna mengantisipasi perubahan dan perkembangan kebutuhan manusia. Penemuan terhadap hal-hal yang baru tersebut tentu terlahir dari satu penelitian yang membutuhkan proses yang panjang. Penelitian berawal dari rasa ingin tahu yang merupakan ciri atau karakteristik khas manusia. Dengan melalui penelitian ini akan terungkap satu demi satu. Tanpa adanya penelitian, maka ilmu pengetahuan tidak akan bisa berkembang. Sudarto menyebutkan beberapa kegunaan dan urgensinya penelitian. Di antaranya adalah yang pertama, manfaat bagi hidup sezaman, yang artinya bahwa hasil penelitian bermanfaat bagi kehidupan pada masa itu. Yang kedua, sumbangan bagi hasil pembangunan negara dan masyarakat. Yang ketiga, sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Yang keempat, kegunaan bagi peneliti dalam arti dapat menambahkan cakrawala pengetahuan. Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, menyempurnakan penelitian dahulu, baik secara data maupun metode. Yang kedua, menginventaru data yang terpencar, sehingga menjadi satu rumusan yang urut atau sistematis. Yang ketiga, mencari dan menemukan data baru serta interpretasi baru data atau informasi yang telah ditemukan. Selanjutnya, konstruksi adalah cara membuat atau menyusun bangunan, jembatan, dan sebagainya, dan dapat pula berarti susunan dan gabungan kata di kalimat atau di kelompok kata. Sedangkan teori berarti pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa, kejadian, dan berarti pula asas-asas hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian dan ilmu pengetahuan. Selain itu, teori dapat pula berarti pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu. Adapun penelitian berasal dari kata teliti yang artinya cermat, upaya menemukan jawaban atas sejumlah masalah berdasarkan data-data yang terkumpul. Penelitian menuntut kepada pelaku-pelakunya agar proses penelitian yang dilakukan itu bersifat ilmiah, yang harus sistematis, terkontrol, bersifat empiris, dan harus kritis dalam penganalisisan data-datanya sehubungan dengan dalil-dalil hipotesis yang menjadi pendorong mengapa penelitian itu dilakukan. Agama adalah yang paling sulit dari semua perkataan untuk didefinisikan karena dapat menyangkut lebih dari banyak pikiran, yaitu perasaan, kemauan juga, dan dapat memanifestasikan diri menurut segi-segi emosional walaupun idenya kabur. Selanjutnya, bentuk model-model penelitian agama. Yang pertama adalah agama sebagai doktrin. Doktrin bahwa sebuah agama mengoreksi atau bahkan menghapus agama sebelumnya. Ini adalah yang disebut sebagai doktrin supersesionisme. Doktrin ini tertanam kuat dalam psikis dan mindset umat Islam. Doktrin ini tak lain sebagai cerminan sebuah keangkuhan sebuah agama. Kehadiran agama tidak terlalu dipandang penting atas agama lain. Agama saling melengkapi satu terhadap yang lain. Kristen belajar dari Islam, Islam belajar dari Yahudi, Yahudi bisa belajar dari negara-negara timur. Doktrin bahwa mereka yang tidak mengikuti jalan-jalan Islam atau agama yang bersangkutan adalah kafir. Ini mekanisme yang nyaris standar dalam sebuah agama. Semua agama cenderung memandang bahwa mereka yang ada di luar lingkungan penyelamatan adalah domba-domba sesat. Agama sebagai produksi budaya. Budaya menurut Kunjaraningrat adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil kerja manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Judaism Watch berkata tentang pengaruh agama terhadap budaya manusia dan imaterial bahwa mitologis hubungan kolektif tergantung pada pemikiran terhadap Tuhan. Budaya yang digerakkan
agama timbul dalam proses interaksi manusia dengan kitab yang diyakini oleh hasil daya kreatif pemeluk suatu agama, tapi dikondisikan oleh konteks hidup pelakunya, yaitu faktor geografis, budaya, dan beberapa kondisi yang objektif. Faktor kondisi objektif menyebabkan terjadinya budaya agama yang berbeda, walaupun agama yang mengilhaminya adalah sama. Hal pokok bagi semua agama adalah bahwa agama berfungsi sebagai alat pengatur dan sekaligus memberdayakannya, dalam arti mengungkapkan apa yang percaya dalam bentuk budaya, itu dalam bentuk etis, seni, bangunan, struktur masyarakat, dan adaptasi adat istiadat. Selanjutnya, agama sebagai produk internal sosial. Pada penelitian agama sebagai gejala sosial, masalahnya agak sedikit lebih kompleks dan diperlukan sistematika yang lebih tinggi ketimbang pada saat kita melihat agama sebagai gejala budaya. Sebab, seperti diketahui, penelitian ilmu sosial dan dasarnya meskipun bukan penelitian kealaman. Desain penelitian agama sebagai gejala sosial akan menekankan pentingnya penemuan keterulangan gejala yang diamati sebelum pada kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, kita ambil contoh sebuah agama sebagai gejala sosial. Misalnya, sebuah penelitian yang berjudul Pandangan Ulama tentang Penggunaan Alat Kontrasepsi Spiral atau IUD dalam program keluarga berencana. Pertama, kita harus rumuskan persoalannya. Kemudian persoalan itu akan dijabarkan apa yang disebut dengan pandangan. Misalnya dikatakan sebagai pandangan adalah sikap atau pendapat para ulama yang dikemukakan secara eksplisit dalam bentuk tulisan ataupun lisan, sedangkan perbuatan dalam pilihan tidak bisa dijadikan dasar analisa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.